Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti yang dimuliakan Allah. Ketika kita sholat, kita menghadap kepada Allah dan tentu kita ingin ketika kita menghadap Allah dalam keadaan kita maksimal, dalam keadaan kita bisa khusyuk, ya bisa fokus kan gitu ya. Tapi kalau ternyata di situ ada gangguan-gangguan yang kadang menjadikan kita hilang khusyuk, ya tentu hal tersebut harus berusaha untuk kita atasi terlebih dahulu. Makanya jangankan di dalam masalah khusyuk, jangankan kalau seandainya kita ada gangguan ya, nggak ada gangguan aja cari khusyuk itu susah, apalagi di saat kita ada gangguan. Bahkan sampai ya kadang untuk menjaga agar kita bisa khusyuk, maka di situ dalam pelajaran fikih itu ada yukrohu sholat ala difail hadas wa yukrohu sholat ala hadrati to'am, dimakruhkan sholat ketika kita sedang hadas, ya menahan hadas itu, karena dengan menahan hadas kan pasti nanti ada keinginan untuk mempercepat sholat gitu kan ya, atau ketika ala hadrati to'am, hanya bikin ketika ada makanan sudah siap dan memang kita lapar, waktu sholat juga masih panjang gitu ya, maka ya itu nanti bikin pikiran juga larinya ke makanan. Makanya nah itu dalam seperti itu dijaga. Sama seperti misalnya kita punya anak kecil, dia masih menangis, dan kalau nanti kita tinggal sholat, nanti akhirnya dia menangis di tengah sholat, itu akan menjadikan kita hilang khusyuk. Maka caranya alihkan dulu apa yang biasa menjadikan dia tenang, bikin dia tenang dulu, bikin dia senang dulu. Kalau ada orang lain yang bisa diminta tolong untuk menjaga, kita titipkan. Kalau enggak ya mungkin kasih tontonan-tontonan positif gitu ya, yang sekiranya bisa mendidik, tidak tontonan yang aneh-aneh. Dan juga kita jauhkan dari hal-hal, kalau misalnya nggak ada orang yang bisa dititipi, minimal ya kita jauhkan hal-hal yang berbahaya, misalnya colokan listrik apa, semuanya kita jaga gitu ya. Dan juga mungkin kita sholat juga ya kita percepat, mungkin hanya menjalankan fardu-fardunya saja, dengan tujuan ya itu tadi yang penting, jangan sampai nanti ketika sholat ya, namanya kalau kadang anak kecil kan gitu ya, kalau anak kecil nangis apakah kita kadang nggak khusyuk, apalagi kadang mungkin dia sambil nangis gitu kan, dia mungkin cari mengalihkannya kadang dengan hal-hal yang lain. Kadang kalau ada colokan tangan jadi celuk dimasukin, nah ini kan malah bisa bahaya banget gitu. Paling enak kalau misalnya ada yang menjaga, bergantian lah gitu, walaupun kita nggak bisa sholat di awal waktu, akhirkan sedikit, yang penting ya bergantian. Karena memang sebenarnya nggak boleh meninggalkan anak kecil sendirian tanpa penjagaan, atau anak kecil dibiarkan bermain dengan anak kecil tanpa kontrol, itu bahaya banget. Karena berapa kali kita menemukan kasus seorang anak ya melakukan permainan yang membahayakan karena tidak ada pengawasan, atau itu tadi anak kecil melakukan sesuatu yang membahayakan akhirnya ya karena tidak ada yang melihat ya. Makanya paling enak harus cari orang dulu yang bisa menjaga anak kita, supaya nanti kita bisa lebih nyaman ketika kita akan melaksanakan sholat gitu ya. Dan jadi seperti itu. Jadi dan juga nanti kalau misalnya memang ternyata sudah ada yang jaga, ya sholatnya nggak usah terlalu panjang, sewajarnya saja gitu ya. Jadi jangan memperpanjang sholat, apalagi kalau sudah mendengar anak nangis, sholat yang ambil yang rukun-rukun fardunya saja. Jadi ya karena memang kondisi seperti itu sudah sangat dimaklumi ya. Dan jadi jangan sampai anak dibiarkan kejang-kejang hanya karena kita pengen ibadah, tapi ujung-ujung anak yang terdolimi. Jadi seperti itu ukhti ya, semoga bisa difahami. Jadi ibadah tuh ternyata subhanallah ya, Allah membuka pintu ke ibadah, pintu pahala tuh banyak. Sholat pahala, akan tetapi juga ternyata ketika kita menjaga anak-anak kita ya dengan baik, dengan tujuan ini adalah karena ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, kita jaga dengan benar, kita jaga dengan ikhlas ya. Dengan itu semua ada pahalanya. Jadi insya Allah pahala seorang ibu ya seperti itu. Capek kadang untuk sholat, untuk ibadah, kadang subhanallah ada gangguannya yang jadikan kita mungkin ya, tapi itu ada pahalanya. Karena kita bukan niatnya bukan untuk meninggalkan sholat, bukan karena lalai, bukan meninggalkan ya maksud kami, sehingga kadang mungkin kita menjadi sholat jadi nggak bisa panjang, nggak bisa apa, tapi kan ya ada tujuan lain. Karena yang diwajibkan adalah sholatnya. Masalah panjang ini adalah masalah keutamaan, tapi kadang keutamaan pun bisa menjadi sesuatu yang haram kita lakukan jika ternyata membawa mudarat ya. Bahkan sampai seorang istri juga, bahkan urusan bukan dengan anak, ketika seorang istri pengen nyenengin suami saja ya, misalnya membaca Quran pun ibarat menjadi suatu pahala yang besar, akan tapi ternyata ketika suami datang dan ingin diladeni, maka kita tinggalkan baca Quran untuk fokus kepada suami, itu juga pahala. Lihat, jadi begitu mudahnya Allah bukakan pintu-pintu pahala untuk hamba-hambanya itu. Tujuan untuk umat Nabi Muhammad khususnya ya, tujuannya agar kita bisa membuka pintu kebaikan itu dengan banyak cara insya Allah. Baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab.